Sepasang kekasih bernama Mikey dan Kate tiba di sebuah ruangan besar berwarna putih bersih yang disebut The Immaculate Room. Mereka merasa takjub dengan desain futuristik ruangan itu, sebelum dengan senang hati menekan tombol untuk memulai sebuah tantangan yang diperuntukkan bagi mereka berdua. Tantangan itu adalah untuk tetap berada di dalam ruangan tersebut selama 50 hari, dan jika mereka berhasil, mereka akan menerima hadiah sebesar 80 miliar rupiah. Jika salah satu dari mereka keluar, maka hadiah akan berkurang menjadi 16 miliar rupiah, hanya untuk orang yang tetap tinggal. Mendengar hal itu, keduanya menjadi semakin bersemangat, merasa yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan tantangan itu dengan mudah. Namun, karena masing-masing dari mereka memiliki rencana sendiri setelah mendapatkan uang tersebut, Kate menyarankan untuk membagi hadiah menjadi 2 bagian. Mikey mengira Kate ingin menikah dengannya. Tetapi Kate mengatakan bahwa Mikey harus melamarnya dulu jika memang ingin itu terjadi. Kate lalu bertanya apa yang ingin Mikey lakukan dengan uang itu. Dan Mikey menjawab bahwa dia tidak akan lagi khawatir soal mencari uang dan akan menggunakan jumlah yang sangat besar itu untuk bersenang-senang. Terutama untuk pergi ke luar angkasa bersama Elon Musk. Sementara itu, Kate berencana untuk berinvestasi dalam sesuatu yang bermakna. Mereka lalu melanjutkan menjelajahi ruangan, di mana mereka menemukan sebuah tempat tidur besar, dan sebuah layar yang menunjukkan bahwa mereka akan menerima makanan 3 kali sehari, dengan memilihnya melalui panel. Namun, makanan itu dirancang khusus hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, dan disajikan dalam bentuk cairan di dalam botol, mirip botol susu. Hal ini sedikit mengecewakan mereka sebelum mereka mencoba mencium aromanya, dan menyadari bahwa tidak ada aroma sama sekali. Selain makanan, mereka diperbolehkan untuk meminta sesuatu yang disebut treat untuk membantu mengurangi kebosanan. Namun, hanya ada 2 treat yang tersedia, dan menggunakannya akan mengurangi hadiah mereka. 1,6 miliar rupiah untuk treat pertama, dan 4 miliar rupiah untuk yang kedua. Jika mereka setuju, tim dari The Immaculate Room akan mengirimkan sesuatu secara acak berdasarkan preferensi yang diketahui dari para peserta. Ada juga kamar mandi standar. Tetapi mereka diperingatkan oleh operator bahwa hanya 1 orang yang boleh masuk dalam satu waktu, dan mereka tidak diperbolehkan masuk bersama, yang membuat Mikey kecewa. Setelah mandi, pakaian baru disiapkan setiap hari oleh tim, dan mereka dapat memasukkan pakaian bekas mereka ke dalam sebuah kompartemen khusus yang akan dikirim ke tim The Immaculate Room melalui lubang cucian. Mikey kemudian mencoba mencari sesuatu yang lain dengan memeriksa dinding-dinding, tetapi tidak menemukan hal menarik. Setelah mereka merasa puas menjelajahi, mereka mulai melakukan berbagai aktivitas. Kate memberitahu Mikey bahwa lampu akan mati secara otomatis pukul 10 malam, dan alarm akan membangunkan mereka pukul 7 pagi. Ketika mereka akan tidur, kaki Kate terbentur tempat tidur, yang membuat Mikey merasa kasihan, jadi dia mendekati Kate dengan penuh kasih sayang. Namun Kate tidak sedang mood dan merasa takut bahwa seseorang mungkin sedang mengawasi mereka melalui kamera. Jadi dia menolak. Keesokan paginya, mereka dibangunkan oleh suara alarm yang mengumumkan bahwa sekarang pukul 7 pagi. Kate memulai harinya dengan pergi ke kamar mandi, dan memotivasi dirinya dengan mengucapkan kata-kata penyemangat di depan cermin. Dia kemudian mengambil makanan yang sama untuk sarapan. Sementara Mikey mengomentari bahwa pakaian sederhana baru mereka membuat mereka terlihat seperti pasien gangguan jiwa. Kate lalu menyebutkan seorang profesor bernama Foyan yang menciptakan ruangan ini, dan bertanya-tanya mengapa dia melakukan semua ini. Mikey menjawab bahwa Foyan adalah orang kaya dan pernah membuat film dokumenter tentang kondisi manusia. Dalam film itu, dia menghabiskan banyak uang untuk satu keluarga miskin dengan 2 anak, untuk melihat apa yang terjadi jika keluarga tersebut menjadi terkenal. Awalnya, keluarga itu memang menjadi terkenal, tetapi kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sang ibu menembak suaminya setelah mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Ia pun berakhir di penjara karena pembunuhan. Sedangkan kedua anaknya, sang anak laki-laki menghilang tanpa jejak, dan anak perempuan mereka meninggal karena overdosis narkoba. Hal ini membuat Kate merasa terganggu, menganggap Profesor Foyan adalah orang yang aneh. Setelah itu, Mikey mulai bertingkah aneh dengan terus-menerus menatap penghitung waktu mundur. Sementara Kate menghabiskan waktunya untuk bermeditasi demi menenangkan diri. Melihat Mikey mulai berfantasi sambil membicarakan timer, Kate menyuruhnya berhenti melihatnya agar pikirannya tidak terganggu. Keesokan harinya, Kate memulai harinya dengan motivasi seperti biasa dan menyemangati Mikey yang mulai merasa kesal.
Untuk menghindari kebosanan, mereka mulai melakukan aktivitas bersama seperti bermain game, menari, dan berolahraga. Hari-hari pun berlalu dengan mereka terus mengulangi aktivitas yang sama berulang kali. Bahkan meditasi Kate mulai kehilangan ketenangannya, karena rasa bosan semakin kuat dari hari ke hari. Pada hari ke-27, Mikey melihat seekor serangga kecil yang masuk ke dalam ruangan. Ia mulai berteman dengannya dengan memberikan sedikit makanan. Tetapi operator memperingatkan bahwa makanan hanya untuk peserta, yang membuat Mikey kesal. Sebagai pecinta hewan, dia berbicara ke kamera, mengatakan bahwa dia ingin melepaskan serangga itu karena dia merasa serangga itu bisa mati di dalam ruangan. Dia berjanji tidak akan keluar dari ruangan, tetapi Kate mengatakan bahwa hal itu sia-sia, karena kamera hanyalah sensor yang melacak semua yang ada di dalam. Mikey tidak terlalu memikirkannya dan ingin menekan tombol untuk melepaskan serangga itu. Kate menghentikannya, mengatakan bahwa tim The Immaculate Room mungkin akan mengeluarkannya, dan hadiahnya akan berkurang menjadi 16 miliar rupiah. Dia menunjukkan bahwa itu hanya seekor serangga kecil, tetapi Mikey menganggap itu makhluk hidup yang juga ingin bertahan hidup. Mereka pun akhirnya bertengkar, dan dari pertengkaran itu terungkap bahwa Mikey adalah seorang vegetarian yang tidak makan daging. Sementara Kate percaya bahwa manusia perlu makan, termasuk daging dari hewan, dan berpikir bahwa vegetarian hanya mengikuti tren. Setelah pertengkaran itu, Kate secara tidak sengaja menginjak serangga itu saat ia berjalan pergi dan merasa bersalah terhadap Mikey. Suatu hari, Mikey mengatakan pada Kate bahwa dia ingin menggunakan salah satu treat untuk mengusir kebosanannya. Kate mengingatkan bahwa hal itu akan mengurangi uang hadiah sebesar 1,6 miliar rupiah. Dan jumlah itu akan dipotong dari bagian Mikey, bukan dari bagiannya. Setelah ia setuju, Mikey meminta treat dan menerima sebuah krayon hijau. Secara kebetulan, Mikey pandai menggambar, jadi dia mulai menggambar apapun yang terlintas di pikirannya, yang membuat Kate tertarik dan memintanya untuk menggambarnya. Setelah krayonnya habis, Mikey berbaring di tempat tidur, dan mendengar Kate mengeluh bahwa tantangan ini lebih sulit dari yang dia kira. Mikey setuju. Mereka terus saling menyemangati karena mereka telah melewati titik tengah, dengan hanya 20 hari tersisa. Suatu hari, saat Kate hendak masuk ke kamar mandi, dia melihat sebuah pistol muncul di atas wastafel, yang membuatnya ketakutan. Dia meminta Mikey untuk membuangnya ke lubang cucian, tetapi operator memberitahu mereka bahwa lubang itu hanya untuk pakaian. Jadi mereka menyembunyikan pistol itu di bawah tempat tidur, dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berpikir bahwa tim The Immaculate Room sengaja ingin mengacaukan mereka. Beberapa waktu kemudian, muncul pemberitahuan bahwa sebuah pesan video dari anggota keluarga tersedia, ditampilkan melalui proyektor. Mikey menerima pesan videonya terlebih dahulu, yang berasal dari adik perempuannya, membuatnya merasa senang sekaligus rindu padanya. Tetapi saat adiknya menyebut tentang saudara mereka yang lain bernama Shaun, Mikey menjadi sedikit sedih mendengarnya. Seolah-olah dia merasa trauma dengan masa lalu Shaun. Selanjutnya adalah pesan video Kate, yang berasal dari ayahnya yang sekarang tinggal di panti jompo. Namun Kate mengatakan bahwa dia tidak ingin menerima pesan itu, merasa malu dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Sesuatu yang baru diketahui Mikey. Dalam video itu, ayahnya mengatakan bahwa dia mencintai Kate, yang akhirnya membuat Kate menangis. Setelah menenangkan diri, dia mengakui bahwa dia sudah bertahun-tahun tidak melihat atau mendengar kabar dari ayahnya. Dan dia berbohong tentang ayahnya saat berbicara dengan Mikey, karena dia selalu merasa malu bahwa ayahnya dulunya adalah seorang penjahat. Keesokan harinya, Mikey mulai kembali terjebak dalam fantasi putaran waktu masa lalunya. Terutama setelah dia menemukan sebuah catatan di bajunya, dan dia mulai berbicara dengan gaya yang menurutnya keren. Dia kemudian melihat Kate yang sudah sangat bosan, bahkan tidak merespons ketika Mikey melontarkan lelucon. Jadi dia menyarankan agar Kate mengambil treat miliknya. Tapi Kate menolak, mengatakan bahwa dia akan terus mandi, merapikan tempat tidur, dan bermeditasi, karena dia tidak ingin kehilangan 1,6 miliar rupiah miliknya. Setelah beberapa waktu, Mikey juga mulai merasa sangat bosan, sampai akhirnya dia hanya berbaring di lantai tanpa melakukan apapun. Melihat hal itu, Kate menyarankan agar Mikey mengambil bantuan terakhirnya. Meskipun hal itu cukup sulit diterima oleh Mikey karena akan memotong 4 miliar rupiah dari bagiannya. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil bantuan tersebut saat Kate pergi mandi. Ketika Mikey ingin mengucapkan kata-kata motivasinya yang biasa,
Kate kali ini sudah melupakannya karena ia merasa sangat bosan. Setelah Kate keluar, dia menjadi terkejut melihat bantuan Mikey, yang ternyata adalah seorang wanita telanjang bernama Simon. Hal ini langsung membuat Kate merasa cemburu, merasa kesal dengan apa yang Mikey dapatkan, yang dijelaskan oleh Mikey bahwa Simon muncul dari pintu, bukan dari laci seperti sebelumnya. Simon mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa, karena dia hanyalah seorang aktris, dan agennya memberinya pekerjaan ini di dalam ruangan, hanya memintanya untuk menandatangani banyak perjanjian kerahasiaan. Namun, Kate tidak mempercayainya, berpikir bahwa Simon adalah seseorang yang dikirim oleh tim The Immaculate Room untuk mengacaukan mereka. Tetapi untuk menghindari pelanggaran aturan, Kate terpaksa menerima keberadaan Simon, sambil menyuruh Mikey memberikan pakaiannya kepada Simon. Saat Mikey mulai mengobrol dengan Simon, Kate kembali merasa cemburu, sehingga dia menyuruh Mikey untuk mendekat kepadanya. Tidak lama kemudian, lampu padam, dan Mikey menyuruh Simon dan Kate tidur di ranjang, sementara dia tidur di lantai. Namun Kate membalas bahwa mereka bertiga bisa tidur bersama di ranjang, dengan Mikey menjauh dari Simon, karena dia tidak ingin pacarnya dekat dengan wanita lain. Keesokan harinya, Kate melihat bahwa Simon tidak ada dan mengira dia sudah pergi. Tapi ternyata Simon masih berada di kamar mandi, yang membuat Kate kesal. Tidak tahan lagi dengan situasi itu, Kate memutuskan untuk mengambil bantuan, dan dia mendapatkan sebuah wadah berisi ekstasi, yang bisa membuat orang merasa melayang. Simon menyukainya, jadi dia juga meminum satu, dan Mikey akhirnya tergoda untuk meminumnya juga. Akhirnya, mereka bertiga mabuk, dan hal-hal menyenangkan mulai terjadi. Setelah beberapa saat, Mikey mulai berhalusinasi tentang cairan hitam yang muncul di atas ranjangnya, dan jumlahnya terus bertambah. Tiba-tiba, Mikey tenggelam ke dalam sebuah tempat penuh air, dan dia melihat saudaranya, Shaun, yang ternyata jatuh ke dalam kolam renang. Karena kolam itu sangat dalam dan tidak ada yang menolongnya, Shaun akhirnya meninggal karena tenggelam di kolam itu. Tak lama setelah itu, Mikey terbangun dari mimpi buruknya. Tetapi dia masih merasa ketakutan oleh bayangan saudaranya yang jatuh ke dalam air yang dalam. Akibatnya, dia ingin menyerah, yang dengan cepat dihentikan oleh Kate dan mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak berada di sini. Hal ini membuat Simon bingung tentang apa yang terjadi pada Shaun, yang kemudian dijawab oleh Kate bahwa Mikey seharusnya menjaga saudaranya, tapi dia pergi, dan sayangnya Shaun jatuh ke dalam kolam. Malam itu, Mikey tidak bisa tidur dan melihat bahwa Simon juga tidak bisa tidur. Simon membagikan kisahnya tentang kehilangan seseorang yang dia cintai. Sama seperti Mikey, yang membuat Mikey menyadari bahwa kemanapun dia pergi, yang dia temukan hanyalah rasa sakit. Hingga dia menyadari bahwa cinta adalah obat yang sesungguhnya. Bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang nyata di luar nilai. Dan itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar layak untuk dikejar. Pada saat itu, Kate terbangun dan melihat bahwa mereka tidak ada di tempat. Dan setelah mendekati mereka yang sedang berbicara, dia menjadi kesal melihat mereka berpegangan tangan. Akibatnya, dia melampiaskan kemarahannya kepada Simon, dan Mikey membalas dengan mengatakan agar dia tidak salah paham. Hingga akhirnya dia berteriak agar mereka berhenti saat mereka mulai bertengkar. Keesokan harinya, Kate melihat bahwa Simon sudah tidak ada, mengira dia ada di kamar mandi. Tetapi setelah Kate mengetuk dan tidak mendapat jawaban, dia mengetahui bahwa Simon benar-benar telah pergi ketika dia memeriksa ke dalam, mengira Simon kali ini benar-benar telah keluar. Tapi sesuatu menarik perhatian Kate di dinding, yaitu sebuah pesan dari Simon yang mengatakan bahwa dia baru saja bercinta dengan seseorang. Hal ini membuat kecemburuan Kate meledak, sampai-sampai dia menyinggung tentang mantan Mikey yang mirip dengan Simon, tetapi Mikey meyakinkannya bahwa dia tidak melakukan apapun dengan Simon. Tidak mempercayainya dan semakin emosional, Kate mendorong Mikey, dan kepala Mikey terbentur keras ke dinding, menyebabkan luka berdarah. Hal ini membuat Kate merasa bersalah, mengakui bahwa dia tidak bermaksud menyakitinya. Karena hal ini, Mikey bertanya apakah Kate pernah berselingkuh, mengatakan bahwa dia sudah melakukan segala hal untuk membuat Kate bahagia dan merasa aman. Dia kemudian mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan tempat ini, dan dia terus mengatakan bahwa dia butuh dokter, meskipun Kate sudah merawat lukanya. Mikey mencurigai bahwa Kate benar-benar menginginkan hadiah uang itu, dan tidak akan membiarkannya keluar dari ruangan ini. Dia lalu memintanya untuk pergi bersama-sama, karena dia menyadari apa yang dilakukan oleh The Immaculate Room terhadap mereka, dan mengatakan bahwa ini bukan sekadar ruangan,
tetapi seperti cermin besar. Dia melihat bahwa mereka telah menjadi gila, kecil, dan takut pada uang. Tetapi Kate berargumen bahwa mereka tidak perlu membuang uang untuk membuktikan cinta mereka. Meskipun begitu, Mikey tetap ingin keluar, dengan atau tanpa Kate. Sehingga akhirnya Kate terpaksa mengarahkan pistol yang ia ambil dari bawah tempat tidur, mengatakan bahwa dia lebih memilih menjadi realistis dengan mendapatkan banyak uang. Mikey mengatakan bahwa itu bukan diri Kate yang sebenarnya, tetapi ruangan ini yang telah membuatnya seperti itu. Jadi dia memintanya untuk tidak membiarkan ruangan ini mengubah siapa dirinya sebenarnya. Melihat Mikey masih berjalan menuju pintu keluar, Kate memperingatkannya untuk berhenti dengan menembakkan pistol. Tetapi pada akhirnya, dia tidak sanggup menembaknya saat Mikey menekan tombol keluar. Dan akhirnya, dia berjalan keluar dari The Immaculate Room. Akibatnya, uang hadiah turun menjadi 16 miliar rupiah. Dan Kate berbaring dengan lemah. Hari-hari terus berlalu, dan dia terus bertahan hidup di dalam ruangan dengan penuh kekecewaan, hingga suatu saat dia melihat pesan dari Mikey tentang saat pertama kali mereka bertemu di taman. Kini tinggal 2 hari tersisa baginya untuk bertahan, tetapi dia merasa tidak sanggup lagi dan mendekati tombol keluar, menjulurkan tangannya. Beberapa waktu kemudian, setelah keluar dari The Immaculate Room, Mikey berlari pagi di jalan, di mana dia secara tidak sengaja bertemu Kate yang baru saja keluar dari panti jompo tempat ayahnya tinggal. Sekarang Mikey dan Kate sudah putus, tetapi mereka tetap menjadi teman dan saling meminta maaf atas segala yang terjadi sebelumnya. Mereka lalu pergi bersama menuju mobil milik Kate yang baru dibelinya, yang membuat Mikey bertanya apakah Kate berhasil mendapatkan uang itu. Kate dengan sengaja tidak menjawab, malah mengalihkan topik ke bagaimana kehidupan Mikey sekarang. Sementara kamera memperlihatkan bahwa dapur panti jompo telah berhasil dibangun berkat donasi dari seorang penyumbang anonim. Hal ini menunjukkan bahwa Kate telah menyelesaikan 50 harinya di The Immaculate Room, dan berhasil mendapatkan 16 miliar rupiah. Dengan uang itu di tangannya sekarang, dia mengunjungi panti jompo ayahnya dan menyumbangkan dapur baru yang indah, sebagai tanda bahwa dia memang wanita yang baik. Film ini berakhir dengan sepasang kekasih lain yang akan menghabiskan 50 hari di The Immaculate Room. Dan akhirnya, sang wanita mulai percaya bahwa ruangan ini akan mengubah segalanya. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.